Saya kasih harga murah, Pak. Saya kasih harga 5 juta. Kalau melihat angka yang tadi Anda sampaikan, Iya. kelihatannya terlalu angkanya seperti tawuran. Bisa nggak dikurangi sedikit? Wah, Pak, ambil aja. Ini teh harga yang paling mahal. Tidak. Prikitiu. Loh, ini saya salah rumah apa ya? Enggak kok. Ini bener rumah saya. Loh, kok ada tenda segala? Emang ada hajatan? Kok Tio nggak ngomong? Mas, ini kenapa nih? Kenapa nih taruh barang-barang di sini? Saya cuma disuruh doang, Bu. Taruh barang. Siapa yang suruh? Halo Ibu. Tampaknya kalau aku melihat dari raut wajahnya yang merah merona, Ibu seperti pemilik rumah idaman ini. Apakah betul gerangan adanya berikut seperti itu? Iya, saya. Kamu siapa? Perkenalkan Ibu, saya tetangga Ibu yang di sebelah sana. Ibu bisa lihat rumah saya sedang direnovasi. Tetangga. Ini kenapa kamu taruh barang-barang di depan rumah saya? Saya menitip sebentar saja Ibu. Kan nggak mungkin rumah lagi diperbaiki, barang-barang saya taruh di dalam. Ya tapi jangan taruh di depan rumah saya dong. Ini depan pagar saya lagi. Ya habis bagaimana Bu? Kalau saya taruh di dalam, nanti Ibu mere-mere. Ya jelas dong saya mere-mere. Ya kan nanti mobil saya nggak bisa masuk. Oh gampang Bu, mobil Ibu tidak usah dimasukkan ke dalam. Mendingan Ibu saja yang masuk ke dalam mobil, nanti mobilnya ditaruh di pinggir jalan. Iya bener. Jangan ketawa Bu. Berani ngatur saya kamu ya. Hah? Pindahin nggak? Pindahin nggak? Udah, tendang. Saya acak-acak. Iya, sabar Bu, sabar. Pindahin, pindahin. Ini lagi nih. Saya acak-acak nih ya. Saya rebuhin. Ayo pindahin nggak? Pindahin nggak? Hah? Ayo, pindahin nggak? Pindahin nggak? Orang sabar lebar. Orang sabar lebar. Apa? Pindahin. Cepetan. Ayo, cepetan. Cepetan. Mobilnya saya tendang. Cepetan. Angkut, barang nyangkut. Di sini Bu. Kamu apa-apaan, Toleh? Masa barang-barangku semuanya dikeluarin gini? Barang lu banyak, kepenuhan. Kamar gua sesak, penuh dengan barangmu. Gua punya tempat nih, kebagian. Iya, itu salahmu sendiri. Kenapa nggak pernah belanja? Oh, belagu sekarang, nggak pernah belanja. Yang salah lu. Badan udah boros begini. Enggak mau masukin. Nggak bisa. Masukin. Nggak bisa, kalau barang banyak begini lu ngontrak aja sendiri. Kontrak, sono, kontrak. Ngontrak gimana ngontrak? Ini kan juga kamarku juga, Le. Ora iso. Ini kamar yang duluan nempatin gue, bukan lu. Lu mah anak masih bau kencur. Bau kencur. Oh, wih. Meledek. Udah nggak meledek. Kosong. Wow. Berikan kuncinya padaku. Tidak bisa. Kalian lagi apa? Hah? Ayo masuk kalau bisa. Hei, Sule, Mamur. Hei. Bahaya. Le kamu, Le. Lu yang salah. Sule, Mamur. Itu tadi apa yang dilempar? Hah? Salah aja. Gua kabur dulu aja. Kamu kasban buat apa, Nuk? Buat ngecat kontrakan, Pak Tio. Loh, kamu kan tinggal di sini, ngapain ngontrak? Iya, itu ibu saya di kampung bikin kontrakan baru. Oh, gitu. Emang kamu mau minjem berapa? Ya, kurang lebih 100 juta lah, Pak Tio. Hah? Mahal banget. Cat apa itu? Ya, cat tembok lah, Pak Tio. Loh, kok sampai 100 juta? Lah kan temboknya belum ada. Jadi saya harus bikin temboknya dulu. Baru dicat. Nah, kalau nggak ada temboknya, yang mau dicat apa? Enggak. Aduh, Pak Tio kok gitu aja sih nggak boleh.
ini masih. Iya. Habisin. Tadi masih ada sisa. Bom. Bobo. Lagi ngapain di situ? Kok panik? Ini gara-gara si Mamur nggak mau ngontrak. Jadi ribet urusannya. Oh, lagi cari kontrakan. Kebetulan saya juga lagi cari kontrakan. Udah bareng sama saya, Ju. Kita cari kontrakan bersama-sama. Emang Peter rebutan kunci juga? Putar kunci. Bukan buat saya, Sule. Saya itu mencari kontrakan itu buat Bapak Aan. Hehe. Paan? Paan yang mana? Kamu Paan Koclak. Oh, Paan Koclak yang istrinya teh namanya teh Iin Geboy. Bener. Oh, yang rumahnya lagi di Rosono, Mas. Kamu mah ada saja renovasi. Makanya si Paan itu cari kontrakannya yang deket-deket sini aja. Biar sama Paan teh masih terawasi. Oh, jadi biar Paan itu masih bisa mengawasi rumahnya. Betul, itu yang saya maksud, atuh, Le. Oh, saya ada, Pak RT. Wah, kamu ada, Le? Iya. Kebetulan kalau begitu mah saya tidak usah cari-cari lagi. Hey. Ya udah, saya mau ngecek dulu kontrakannya. Hah? Siapa tahu nanti kontrakannya pindah bagaimana. Oh iya, berapa? Punya 20.000 nggak? Buat apaan? Buat naik ojek dong. Saya kan mau ngecek kontrakan. Ayo cepetan, saya mau UTS nih bentar lagi nih. Juga saya dapat komisi dari Paan. Gitu dong. Yaudah, Ya. saya pergi dulu, Pak RT. Iya. Le. Kok masuk? Katanya mau ngecek kontrakan. Ya ini saya mau ngecek. Kontrakannya di mana? No, sebelah rumah. Sebelah sini kan ada pavilion. Hah? Nah, sebelah sininya ada bukulion. Hah? Nah, yang di pavilionnya. Ya, udah dulu, Pak RT. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Oh, di situ deket. Pinggir rumah. Hah? Le. Aduh, mana tuh? Gak usah naik ojek atuh, Sule. Wah, Sule mah penipuan. Dikasih balon, Sule. Sule. Pagi jam Mami. Tio, stop. Kamu jam segini baru mau berangkat? Maaf Kanjeng Mami, soalnya saya tadi ganti baju dulu. Baru ganti baju? Memang kamu mandi jam berapa? Hah? Saya mandinya pagi Kanjeng Mami. Lah terus kenapa baru ganti baju? Tadi sini si Makmur. Shh. Tadi saya udah baju saya tadi kena. Tio, kalau kamu nggak berangkat sekarang juga, posisi kamu di perusahaan saya akan saya gantikan sama orang lain. Iya, baik Kanjeng Mami. Aduh. Apa lagi nih? Hah? Mau gaya apa lagi? Hah? Gak mau berangkat juga? Bukannya nggak mau berangkat Kanjeng Mami. Kenapa? Apa? Tuh lihat. Jalan dong, jalan. Itu lihat. Apa lihat apa? Kaki saya. Iya. Kamu apa? Mau kamu saya gantikan juga posisinya? Hah? Aduh Pak Tio, kok malah tiduran toh? Tadi katanya buru-buru mau berangkat ke kantor. Tiduran. Kesakitan ini Mur, jatuh. Ayo bantuin. Oh iya. Malah kopernya yang dibantuin. Ini saya loh yang dibantuin, Mur, dibantuin, ayo. Oh iya. Ada. Makmur! Pak Tio. Bagaimana, Paan? Sudah melihat situasinya seperti ini? Sudah cocok, Paan? Sule, pasti cocok atuh Paan mah. Lihat model rumahnya juga pasti cocok. Ya, Paan. Pak RT, saya ngajak ngobrol sama Paan, bukan sama Pak RT. Yang berat. Bagaimana, Paan? Ya, kalau saya melihat suasana di rumah ini cukup lumayan. Jadi Paan mungkin kalau saya lihat dari raut wajahnya, Paan ada kecocokan dengan kontrakan ini. Pasti cocok atuh Paan mah ya, Paan. Kalau saya lihat Anda sudah bisa melihat teka-teki silang dalam hati saya. Jadi bagaimana, Paan? Supaya tidak ada teka-teki silang lagi di hati Paan. Buat saya, yang penting jauh dari kontrakan, dekat dari tadi. Oke. Mungkin maksud Paan
dekat ke rumah Pak An. Dari tadinya mikir ya kan. Nah, kalau sudah cocok, bagaimana kalau kita berbicara masalah harga? Bagaimana kalau masalah harga tidak usah kita omongin? Gak bayar dong kalau nggak dibicarain, Pak An. Nggak bayar aku. Maaf. Ya udah, kalau begitu seandainya saya boleh mengetahuinya isi hati dari saudara, kira-kira saudara mau memberikan harga berapa buat sewa ini? Saya kasih harga murah, Pak An. Saya kasih harga 5 juta. Kalau melihat angka yang tadi Anda sampaikan, Iya. kelihatannya terlalu angkanya seperti tawuran. Bisa nggak dikurangi sedikit? Wah, Pak An, ambil aja. Ini teh harga yang paling mahal. Tidak ada yang lain mah tuh. Bener kata Pak RT, di tempat lain nggak ada yang murah. Di sini tuh yang paling mahal. Baiklah kalau begitu. Kalau para hadirin menginginkan seperti itu, saya akan berusaha untuk memenuhinya. Kalau begitu sekarang silakan ke rumah saya, nanti saya bayar di sini. Kalau bayar di sini ngapain ke rumah dulu, Pak An? Maksud saya ambil uang di rumah, nanti saya bayar di sini. Oh, iya, ngerti. Ya udah sekalian aja bayarnya di sana. Aduh, ada aja. Bikin deg-degan saya aja. Biasa. Saya ini orangnya humoris. Oh, iya. Ketahuan, Pak An. Ada juga mukanya kalau saya lihat lucu kan. Saya banyolis. Ayo, Pak An, Kalau gitu saya tunggu di rumah ya. Oh, baik, Pak An. Sebulan itu loh, Pak An, 5 juta. Oh, nggak ada masalah. Ya. Sebentar, Pak, sebentar. Ini kan harga sudah deal. Ini komisi buat saya. Wow, kalau soal komisi sama Sule dong. Nanti aja kalau saya udah bayar, saya minta komisi sama dia. Begitu, Pak An. Saya jalan dulu ya. Iya, Pak An. Jalanannya lewat mana ya? Pak An lurus, ke kiri lagi. Kalau ini ke kanan kan? Oh, berarti ke sini. Ke sini ya. Ya. Oke. Bapak lurus aja terus. Nanti sampai rumah saya. Hah? Sampai rumah saya. Sampai gedung dulu, Pak. Oh. Habis gedung, baru empang. Rumah saya di mana? Pakai nanya, kan Pak An tahu rumahnya di sono. Oh ya, maaf. Kan saya orangnya humoris. Hebat ya. Aduh, hebat. Saya nyusul Pak An ya. Nyusul kemana kamu teh? Komisi buat Pak RT mana, Sule? 5 juta kamu teh. 2 juta cukup. 2 juta. Iya, cukup, Le. Nih, jangan dihabisin. Le, kok 20.000? Kata siapa 20.000? Ini 2 juta. Cuman potongannya hampir mirip. Perbedaannya, nih, entehnya gundul, kan? Iya. Buat tehnya. Ini 2 juta, ingat loh. Ya, dah, nih. Ya, saya duluan. Assalamualaikum. Iya. Hebat si Sulaiman, euy. Antenya gundul 2 juta. Waduh. Tapi ngomong-ngomong, ini kan duit saya. Saya yang tadi 20.000 buat ojek. Sule! Ya, sampai kasih balon, buruk-buruk ya. Iya, Pak Tio. Kamu mau kemana? Ini sebentar Pak Tio ngambil dompet saya ketinggalan. Ngapain kamu ngambil dompet? Masuk. Lagian juga kalau kenapa-kenapa di jalan pakai duit saya kok. Ayo, bukan masalah itu Pak Tio. Tapi kalau dompet saya tetap ditinggal di rumah, ketahuan sama Sule, habis semua isinya Pak Tio. Masuk. Masuk. Sebentar Pak Tio, sebentar. Masuk saya bilang. Sebentar saya bilang. Oh, Pak Tio mau ngapain Pak Tio? Pak Tio! Au! Au! Dadanya jelek. Kedap. Itu besar loh, Nu. Ya emang besar sih Kanjeng Mami. Tapi kan nanti saya gantiin Kanjeng Mami. Walaupun nyicil, terus lebihin deh. Saya sih nggak masalah. 100 juta buat saya itu kecil, Nu. Asal dipakainya tuh dengan jelas. Tapi ini kan jelas buat bikin usaha, bikin kontrakan. Loh, emang ibu kamu tuh mau bikin kontrakan berapa pintu sih? Ya pintunya sih 1, tapi jendelanya banyak. Jadi nanti orang kalau keluar itu lewat jendela aja. Loh, kok gitu? Kan biar irit. Pintu aja udah nggak jelas. Dan terus tanahnya luasnya berapa meter? Rencananya sih 300 meter Kanjeng Mami. Loh, kok rencana? Nah ya
kan tanahnya aja belum ada. Nah ini ibu lagi nabung buat beli tanahnya. Aduh, Minu. Lawang baru nabung buat beli tanah. Kok udah minjem 100 juta buat bikin kontrakan. Lah terus kapan ngebangunnya? Ya kapan-kapan kalau sempat. Aduh. Mumet saya. Mino, ini apa? Hah? Ya es sirup kan tadi kan sama Mami minta es sirup. Kok rasanya kayak minyak? Oh ya ampun, iya bener kan Mami, salah ngambil. Yang ini sirup, dan ini minyak goreng. Jadi ini minyak goreng. Aduh Mino, saya kan minta es sirup, bukan es minyak. Nggak sengaja kan Mami. Gak ada 100 juta kalau gitu. Ya 200 juta ya? Gak ada. Situ siapa? Main-main makan sendiri di sini aja. Dirimu yang siapa? Menegur-negur saya yang sedang menikmati hidangan ini. Oh, nggak beres. Ini pasti bukan tamu. Kalau tamu pasti makannya bersama dengan tuan rumahnya. Keluar. Sembarangan. Saya sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar di sini. Bayar, emangnya dikira ini restoran apa? Ini rumah orang. Keluar. Jelas nih orang. Lepas. Nanti saya akan memanggilkan security untuk dirimu. Ya ada juga aku yang manggil security buat situ. Keluar kamu. Ikut, cepat. Lele, ini orang nggak jelas banget, Le. Lihat, main makan sendiri aja di sini, nggak jelas kan? Mur, ini tuh tamu gue. Woi, tamu apa? Dia itu keponakannya Pak Tatang Sutarma. Nih, yang nyetak buku Tatang Sutarma tuh dia. Oh, Pan, kenapa makan di sini? Saya kan lapar. Kelewatan. Saya lapar. Ya lapar sih boleh, tapi kenapa makan di sini? Bisa bahaya. Habis gimana orang di sana nggak ada makanan? Deh, Pan ikut sama saya. Enggak, saya mau makan dulu. Ayo cepetan. Enggak. Saya makan dulu. Iya. Tuh. Hei, kenapa nasi yang mau aku makan engkau tarik-tarik? Karena Pak An telah menyalahi aturan. Pak An itu kalau mau apa-apa, Pak An ngomong dulu sama saya. Tapi kan aku sudah mengeluarkan seonggok kertas untuk membayar kontrakan itu. Iya sih, cuman kan Pak An tahu, Pak An itu ngontraknya di pavilion sebelah sana. Kenapa Pak An makannya di sini? Ini kan fasilitas yang kau berikan dariku kepadanya. Kau berikan dariku kepadanya apa? Pak An, untung Pak An nggak ketemu sama herder. Coba kalau Pak An ketemu sama herder di sini, bisa-bisa Pak An cacat. Herder? Iya. Aduh, engkau membuat pikiranku berjumpalitan. Tuh, Pak An pasti pusing kan? Setiap ada orang luar yang masuk ke rumah ini, pulang-pulangnya pasti cacat, Pak An. Ada yang hilang telinganya, ada yang hilang jempolnya, ada yang hilang hidungnya. Terakhir nih, hilang dompetnya. Itu anjing apa copet? Nah, dulunya si copet, cuman sekarang jadi herder. Serem kan? Iya, engkau ceritanya sungguh menakutkan diriku. Aku juga menakutkan. Aduh, Sule, jantungku jadi berkunang-kunang. Situ masih mending berkunang-kunang. Jantung saya bermiing-miing. Aduh, kalau gitu saya jadi pengen makan lagi nih. Apa urusannya sama miing? Nek, nasinya enak, rasanya berdidin-didin. Alah. Sule, ini siapa? Kok dikasih makan sih? Minu, ini tuh orang yang ngontrak di pavilion. Ingat, ini gue ingetin sama lu. Lu jangan ngomong sama siapa-siapa, ya? Oh gitu, Kang. Kalau Pak RT, Kang? Pak RT itu termasuk siapa-siapa, jadi lu nggak boleh ngomong. Oh, kalau Mas Makmur? Apalagi si Makmur, sama itu. Oh, berarti Kanjeng Mami bukan siapa-siapa ya? Si Oon masih aja siapa-siapa. Pokoknya ingat, lu nggak boleh ngomong sama siapa-siapa. Ingat lu. Oh, iya, Kang. Memangnya engkau siapakah gerangan berikut? Titik 2. Mino, kamu ngomong, ini pasti siapa-siapa kan? Bom. Maafkan mereka ya, Pak Han. Ya, tak apa-apa. Mungkin pikirannya sedang berjumpalitan. Iya, kelihatan otaknya lagi berantakan. Iya. Mana orangnya? Hah? Mana? Oh, nggak ada Kanjeng Mami ya? Oh, mungkin orangnya udah kabur Kanjeng Mami. Makmur, Iya. kamu jangan bohong ya. Hah? Bohong apa enggak? Enggak. Final answer? Apa itu Kanjeng Mami?
jawaban terakhir itu. Oh iya, enggak bohong. Dan. Ah, dengar ya Makmur. Iya. Kalau memang benar Sule membawa tamu gelap masuk ke rumah ini tanpa seizin saya, itu artinya Sule. Enggak, Kanjeng Mami, enggak. Benar, jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Alah. Enggak, Kanjeng Mami, saya enggak ngeledek, tapi kan saya bantuin Kanjeng Mami tadi. Oke, Makmur, Iya. selidiki siapa tamu gelap itu. Iya. Tangkap dia hidup-hidup Iya. dan bawa ke hadapan saya. Oh iya. Laksanakan. Siap, Kanjeng Mami. Ih, yang gagah dong, yang gagah. Oh iya. Siap, Kanjeng Mami. Aduh. Makmur. Oh. Iya, lalu gagah Kanjeng Mami.